Kalimantan Timur. Kalau kamu pernah ke sini, kamu pasti tahu betapa luas dan sunyinya hutan di sini. Betapa tenangnya sungai yang membelah desa-desa kecil. Tapi di balik ketenangan itu, selalu ada cerita yang tak pernah diceritakan secara terang-terangan. Kecuali kalau malam sudah larut dan semua orang yakin mereka aman di dalam rumah. Aku datang ke sebuah desa kecil, letaknya di pinggiran Sungai Mahakam. Rumah di sana semuanya rumah panggung dari kayu ulin. Lantainya berderit jika diinjak dan berdiri di atas tiang-tiang tinggi karena pasang sungai kadang bisa sampai setinggi lutut orang dewasa. Di belakang rumah hutan lebat membentang. Di depan rumah hanya ada air yang mengalir pelan, gelap, dalam, dan misterius. Waktu aku tiba sore itu, paman yang menjemputku hanya berkata, "Kalau malam jangan main ke dermaga, jangan dekat-dekat dengan sungai, apalagi kalau bulan purnama." Nada suaranya tidak main-main, tapi aku pikir, mungkin cuma larangan biasa, sama seperti di desa-desa lain yang punya pantangan untuk melindungi anak-anaknya. Malam pertama aku di sana, udaranya lembab dan sunyi. Satu-satunya suara hanyalah jangkrik dan sesekali air memercik ketika ikan melompat. Lampu-lampu rumah di sana berpendar kuning dan redup. Beberapa sudah padam. Aku berdiri di beranda menatap ke arah sungai. Airnya hitam pekat memantulkan cahaya bulan yang hampir bulat dengan sempurna. Tetapi ada yang aneh. Entah kenapa suasana terasa terlalu hening. Tidak ada suara perahu yang lewat, tidak ada tawa orang-orang di tepian, tidak ada bunyi mesin ketinting, seperti semua orang sengaja menutup diri dari luar. Aku memperhatikan rumah-rumah lain. Semua jendela sudah menutup dengan rapat, pintu dikunci dari dalam, bahkan lampu-lampu di luar telah dimatikan. Dan saat itulah aku mulai sadar, ini bukan diam yang biasa. Ini diam yang seperti menunggu sesuatu yang lewat, sesuatu yang sebaiknya tidak dilihat. Paman keluar sebentar menarik lenganku dengan pelan. "Ayo masuk, jangan di luar. Malam ini air pasang dan bulan besar. Dia suka lewat kalau suasana begini." "Dia siapa, Paman?" Paman hanya menatapku sebentar, matanya seperti berat untuk menjawab. Lalu dia menutup pintu tanpa berkata apa-apa. Malam itu aku tidur dengan gelisah, entah karena hawa panas atau karena kata-kata paman yang menggantung di pikiranku. Dan di luar sana, di balik tirai tipis jendela, aku merasa ada yang bergerak di dermaga. Cerita dari nelayan tua. Siang harinya setelah sarapan, aku diajak paman ke rumah seorang nelayan tua bernama Pak Rahman. Rumahnya berada di ujung desa, paling dekat dengan dermaga tua yang katanya sudah jarang dipakai oleh orang-orang. Rumah itu sepi, catnya sudah mengelupas, tetapi di terasnya pemandangan sungai terlihat sangat jelas. Pak Rahman duduk di kursi rotan, tubuhnya kurus dan sedikit bongkok. Kulitnya hitam legam karena terbakar matahari. Di dekat kakinya ada jaring ikan yang sedang dia perbaiki. Pamanku minta duduk lalu berkata lirih, "Rahman, ini keponakan aku. Dia baru pertama kali ke sini. Tolong ceritakan biar dia paham kenapa kita punya pantangan saat malam hari." Pak Rahman mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang dalam, penuh pengalaman dan trauma. Tangannya berhenti menganyam jaring. "Kamu mau tahu tentang dia?" Suaranya serak, pelan, tetapi setiap kata seperti punya berat. Aku pun mengangguk. Lelaki tua itu mulai bercerita. Malam itu, malam Jumat, bulan bulat sekali. Air pasang, derasnya sampai tali perahu saya hampir putus. Saya pulang agak larut karena jaring baru penuh menjelang tengah malam. Saat sampai dekat dermaga, saya lihat ada perempuan duduk di ujungnya. Dia menelan ludah sebelum melanjutkan. Dia membelakangi saya, rambutnya panjang sekali, sampai hampir menyentuh papan dermaga. Bajunya putih tapi kotor, penuh lumpur dan basah kuyup. Saya kira orang hanyut atau orang gila. Mau saya teriaki, mau saya tawarkan bantuan, tapi sebelum saya sempat, dia mulai menyanyi. Seketika bulu kudukku meremang. "Nyanyi gimana, Pak?" tanyaku pelan. Pak Rahman memejamkan mata, seolah mengingatnya membuat kepalanya pusing.
Nadanya pelan dan mendayu seperti nyanyian ibu menidurkan anak, tapi rasanya aneh, merdu sekali, bikin hati tenang tapi juga bikin dada sesak, bikin kita kepengen nangis dan pengen mendekat. Tiba-tiba aku sadar tanganku sudah dingin, mungkin karena cerita itu atau mungkin karena bayangan yang mulai terbentuk di kepalaku. Entah bagaimana saya baru sadar tangan saya sudah mulai mengayuh perahu mendekat ke dermaga itu. Seperti ada yang menarik saya. Angin malam seolah berhenti. Air sungai pun jadi tenang sekali. Dan pas saya sudah tinggal beberapa meter, dia berhenti menyanyi. Perlahan dia menoleh. Pak Rahman berhenti lagi. Dia menatap ke arah sungai dengan tatapan kosong. Paman menepuk bahunya. Tapi lelaki tua itu tetap diam beberapa detik. Seperti berusaha menyingkirkan bayangan itu dari pikirannya. Mukanya pucat sekali, kulitnya keriput seperti kulit orang yang kelamaan direndam air. Bibirnya biru dan matanya kosong, hitam, gak ada bola matanya sama sekali. Pas dia melihat saya, dia tersenyum, senyum yang bukan senyum manusia biasa. Aku merinding seolah angin yang bertiup dari sungai membawa sedikit aroma lumpur basah dan amis yang tiba-tiba menusuk hidungku. Saya pun teriak. Saya mencoba mundur, tapi tiba-tiba perahu saya nggak mau bergerak. Air di bawah saya seperti menjadi berat. Perahu pun terseret ke arahnya. Dia mulai berdiri pelan-pelan, bajunya meneteskan air, dan suara nyanyiannya kembali, tapi kali ini lebih keras. Terus gimana, Pak? Tanyaku cepat. Untungnya waktu itu ada perahu lain yang lewat. Mereka berteriak-teriak memanggil saya, dan bunyi mesin ketintingnya entah kenapa membuatnya berhenti. Dia menunduk lalu hilang ke dalam air. Cuma gelembung-gelembung yang tersisa. Pak Rahman akhirnya memandangku lekat-lekat. Kalau malam-malam kamu dengar nyanyian di dekat sungai, jangan menjawabnya atau melihatnya ya. Tutup telinga kamu, segera masuk ke dalam rumah. Kalau dia sudah melihat kamu gak akan bisa tidur lagi, karena dia akan datang sampai kamu ikut dengannya. Udara siang itu tiba-tiba terasa berat. Di luar, suara air sungai yang tadinya menenangkan sekarang justru terdengar seperti bisikan yang memanggil. Malam pertama aku mendengar suaranya. Malam itu udara terasa lebih lembab dari biasanya. Langit dipenuhi awan tipis yang bergerak dengan cepat, menutupi dan membuka bulan purnama secara bergantian. Sejak sore hari, Paman sudah terlihat gelisah. Dia bolak-balik menutup semua jendela, mengganjal pintu dengan kayu, bahkan mematikan lampu di luar rumah. Malam ini airnya pasang besar. Jangan keluar apapun yang kamu dengar. Itu kata Paman sebelum dia masuk ke dalam kamar. Aku mencoba mematuhinya. Tapi rasa penasaranku masih tertinggal di kepala. Cerita Pak Rahman siang tadi masih jelas terngiang, terutama bagian saat dia berkata, kalau dia sudah melihatmu, dia akan datang sampai kamu ikut dengannya. Entah kenapa bukannya takut, aku malah ingin tahu seperti apa sebenarnya nyanyian itu. Sekitar pukul 11 malam, listrik di desa mati. Gelap total, hanya cahaya bulan yang menembus celah-celah papan dinding di rumah-rumah warga. Dari luar terdengar suara aliran air yang tenang, bahkan terlalu tenang. Aku berbaring di dipan bambu, memandang ke atap yang hitam pekat. Hening, hanya terdengar suara napasku sendiri. Lalu samar-samar terdengar sesuatu. Bukan suara jangkrik, bukan suara mesin perahu. Suara itu seperti nyanyian, pelan sekali, tapi cukup untuk membuat hatiku berdetak lebih cepat. Nadanya lembut, mendayu dan memanggil. Aku tak mengerti bahasanya, tapi entah kenapa aku mengerti apa maksud nyanyian itu. Seolah-olah dia berkata, ayolah keluar, aku sudah menunggumu. Tubuhku mulai panas dingin. Awalnya aku menutup telinga dengan bantal, tapi nyanyian itu semakin jelas. Bahkan aku mulai bisa merasakan getarannya di dadaku. Seperti suara itu merayap lewat tulang, bukan melewati telinga. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Aku berdiri perlahan berjalan di lantai kayu yang berderit pelan. Di ruang depan, aku mengintip lewat celah papan dinding yang menghadap ke dermaga.
Di bawah sana, tepat di ujung dermaga kayu, dia duduk membelakangi rumah. Rambutnya terurai panjang, basah menutupi hampir seluruh punggungnya. Bajunya putih tapi sudah kusut, menempel di tubuhnya seperti baru saja keluar dari air. Tangannya memegang sesuatu. Aku menyipitkan mata agar benda itu terlihat jelas. Itu sisir kayu panjang. Dia menyisir rambutnya perlahan. Setiap tarikan sisir mengeluarkan suara gesekan halus yang bercampur dengan nyanyiannya. Aku terpaku. Suara nyanyiannya semakin indah. Begitu indah sampai aku merasa mataku berat. Ada bagian dari diriku yang ingin sekali turun, duduk di sebelahnya, menyentuh rambutnya, dan melihat wajahnya. Tanganku sudah memegang gagang pintu. Aku bahkan sudah memutar kuncinya. Tiba-tiba tangan kuat mencengkeram pundakku dari belakang. Aku hampir berteriak, tapi saat menoleh, itu adalah Paman. Wajahnya pucat dengan mata lebar. Tanpa bicara, dia menutup mulutku dan menarikku menjauh dari pintu. Dia menutup semua kunci lalu menurunkan tirai. Kamu udah gila. Jangan pernah lihat matanya kalau dia menoleh. Kalau kamu sempat melihat, kamu gak akan bisa kembali. Aku terpaku. Jantungku berdetak seperti genderang perang. Di luar, nyanyian itu perlahan berubah. Bukan lagi lembut, melengking seperti lolongan yang dicampur tangisan. Dan yang membuat bulu kudukku semakin berdiri. Dari sela tirai, aku melihat bayangannya berdiri. Kepalanya miring, seolah tahu aku sedang memperhatikannya. Paman menutup semua celah dan menyuruhku tidur. Tapi malam itu aku tak memejamkan mata sedikit pun. Nyanyian itu baru berhenti menjelang subuh. Rahasia asal-usulnya. Pagi hari setelah malam yang mencekam itu, aku duduk di teras rumah panggung sambil menyeruput kopi pahit buatan Paman. Udara pagi di tepi Mahakam terasa lembab. Kabut tipis melayang di atas permukaan air. Tapi ada rasa aneh yang masih menempel, seperti bayang-bayang nyanyian semalam belum benar-benar hilang dari telingaku. Paman keluar, lalu duduk di sebelahku. Wajahnya lelah dengan mata merah seperti kurang tidur. Dia diam cukup lama sampai akhirnya berkata lirih, seolah takut kalau ada yang mendengar. Aku rasa kamu sudah berhak tahu tentang dia. Aku menoleh. Paman menatap jauh ke arah dermaga tua dan mulai bercerita. Dulu, bertahun-tahun lalu, desa ini punya seorang gadis muda bernama Sari. Cantiknya bukan main. Kulitnya kuning rambut panjang tergerai. Matanya bulat teduh. Banyak lelaki desa yang jatuh cinta kepadanya. Tapi Sari hanya mencintai satu orang, seorang pedagang perahu dari Samarinda. Lelaki itu sering singgah di dermaga tua, membawa oleh-oleh dari kota. Membisikkan janji-janji manis, setiap bulan purnama mereka bertemu di sana. Sari percaya lelaki itu akan menikahinya. Tapi suatu malam janji itu hancur. Bulan purnama bersinar terang di langit. Air sungai pasang besar. Sari menunggu di dermaga. Tapi yang datang bukan lelaki itu sendirian. Dia datang bersama seorang perempuan lain, istrinya yang sah. Sari terkejut, tapi juga marah. Saat si istri pulang duluan, Sari menghadang lelaki itu. Dia meminta penjelasan, tetapi lelaki itu malah mendorongnya ke arah air. Air sungai malam itu deras sekali. Sari berusaha meraih papan dermaga, tapi tangannya licin. Dia menjerit, memanggil, tapi lelaki itu hanya berdiri menatapnya dari atas. Arus menyeret Sari ke tengah sungai lalu ke arah hutan bakau di hilir. 3 hari kemudian tubuhnya ditemukan tersangkut di akar bakau, membengkak, rambutnya kusut penuh lumpur. Tapi yang membuat orang bergidik, tangannya masih menggenggam sisir kayu, seolah dia masih ingin merapikan rambutnya sebelum menemui kekasihnya. Paman menatapku lama lalu berkata pelan, orang bilang waktu Sari tenggelam dia bersumpah akan menunggu di dermaga itu. Tapi yang dia tunggu bukan lagi lelaki yang mengkhianatinya. Dia menunggu siapa saja yang berani menatap atau mendengar panggilannya. Dan kalau sudah mendengar, dia akan membawamu ke dasar sungai. Aku menelan ludah. Angin pagi berhembus dari arah sungai, membawa aroma lumpur dan entah kenapa, samar-samar aku seperti mendengar nada rendah jauh di bawah permukaan air.
Paman menunduk lalu suaranya semakin pelan. Dulu sebelum kau lahir, ada 3 lelaki hilang di sini. Semuanya terakhir kali terlihat duduk di dermaga, sendirian di malam bulan purnama. Perahu mereka ditemukan hanyut, tapi mereka tidak pernah kembali. Aku memandang ke arah dermaga tua itu. Papan kayunya sudah lapuk, sebagian miring, tapi ujungnya ada bekas gosokan memanjang, seperti bekas sesuatu yang sering duduk dan menyisir rambutnya di tempat yang sama bertahun-tahun lamanya. Malam terakhirku di desa itu datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Sejak sore langit sudah dipenuhi awan hitam. Angin dari hulu sungai bertiup dingin, membawa aroma lumpur yang lebih menyengat dari biasanya. Air pasang naik begitu cepat, membasahi tiang-tiang rumah panggung. Paman sudah terlihat resah sejak siang hari, memastikan semua pintu terkunci, menutup semua jendela rapat-rapat, dan bahkan dia memaku papan di beberapa celah dinding yang longgar. Malam ini jangan tidur di dekat jendela. Aku tak mau kamu dengar apa-apa, katanya singkat. Aku hanya mengangguk, walau dalam hati ada rasa penasaran yang semakin besar. Kenapa malam ini paman terlihat lebih ketakutan dari biasanya? Menjelang tengah malam, listrik kembali padam. Semuanya gelap total. Aku hanya bisa melihat sedikit cahaya dari bulan purnama yang sesekali menerobos celah awan. Awalnya hanya suara hujan rintik di atap seng yang terdengar, tapi perlahan bunyi itu bercampur dengan suara yang lain. Sesuatu yang membuat darahku membeku. Itu nyanyian, bukan seperti semalam. Kali ini suaranya lebih dekat, terlalu dekat. Nada sendunya menembus dinding kayu masuk ke telingaku seperti bisikan yang sangat pribadi. Aku tahu seharusnya aku menutup telinga, tapi aku malah diam mendengarkannya. Suara itu seolah memanggil namaku. Bukan hanya lewat telinga, aku bisa merasakannya di dadaku, di tulangku. Rasanya seperti ada tangan lembut yang mengelus tengkukku, mengajakku untuk bangkit dan berjalan keluar. Tanpa sadar aku sudah berdiri. Kakiku melangkah pelan melewati ruang depan menuju pintu. Setiap langkah yang kuambil, nyanyian itu semakin jelas, semakin merdu, sampai akhirnya aku berdiri di ambang pintu. Kulihat dermaga tua itu, di ujungnya dia berdiri, bukan duduk seperti biasanya. Tubuhnya basah kuyup dengan baju menempel di kulit pucatnya. Rambutnya panjang menutupi wajahnya, meneteskan air yang jatuh ke papan dermaga. Setiap tetes terdengar jelas di telingaku. Tangannya terangkat perlahan, telapak tangannya terbuka menghadap ke arahku, seolah mengajak. Jantungku berdetak keras, tapi bukan karena takut. Entah kenapa aku merasa rindu, seolah aku memang seharusnya berada di sana bersamanya. Aku sudah menginjak anak tangga pertama menuju dermaga ketika ada suara teriakan. "Jangan!" Suara teriakan paman memecah hening. Dia berlari dari belakang, menubruk tubuhku hingga jatuh ke lantai. Tepat saat itu dia menoleh. Matanya hitam total, tidak ada putihnya. Tidak ada cahaya, hanya kegelapan yang dalam seperti sumur tidak berujung. Senyumnya melebar, terlalu lebar untuk wajah manusia. Nyanyiannya berubah menjadi pekikan panjang yang membuat udara di sekeliling bergetar. Air sungai beriak dengan hebat, memercik ke dermaga. Paman menyeretku masuk ke rumah, menutup pintu rapat-rapat lalu memelukku erat sambil berbisik. "Jangan pernah dengarkan dia hampir membawamu." Di luar, suara pekikan itu berubah menjadi tangisan panjang. Semakin lama semakin jauh, sampai akhirnya tenggelam bersama bunyi hujan. Pagi harinya dermaga tua itu basah kuyup, tapi yang membuatku tak bisa berkata-kata, di papan dermaga tempat dia berdiri semalam, ada bekas kaki basah. Bukan kaki manusia, lebih panjang dan lebih ramping, dan hanya memiliki 4 jari, mengarah ke arah rumah paman. Aku meninggalkan desa itu hari itu juga, tapi sampai sekarang, setiap kali aku berada di dekat sungai saat bulan purnama, aku kadang mendengar nyanyian itu lagi, pelan, memanggil, seolah meminta aku kembali ke tepian Sungai Mahakam. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di kisah menarik lainnya. See you!